Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 202111260. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2G akan menjelaskan tentang qaul sahabi, tugas dari mata kuliah pengantar usul fikih. Yang pertama yaitu pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan, ucapan, atau sabda. Sahabi diartikan sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi serta bergaul lama dengan beliau. Secara istilah, menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Pendapat para sahabat Rasulullah SAW, qaul sahabi yaitu pendapat para sahabat atas suatu permasalahan yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, di mana ayat dan hadis tidak menjelaskan hukum atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam qaul sahabi. Para ulama membagi qaul as-sahabi ke dalam beberapa macam, di antaranya 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah, karena kemungkinan ijma' dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauqu'. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya, dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah, karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul al-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul al-sahabi ini. Di antaranya, yang pertama yaitu perkataan khulafaur rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Yang kedua, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah, akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha harus mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Dan selanjutnya yaitu contoh qaul sahabi. Contoh qaul sahabi dari Khalifah Umar bin Khattab adalah kasus potong tangan pidana pencurian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada ayat Al-Ma'idah ayat 38, pencurian menurut hukum Islam ialah perbuatan seorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanan yang wajar. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim panceklik, dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian, seperti pencurian Baitul Mal dan pencurian seorang budak yang tidak diberi makan oleh majikannya. Dalam kasus tersebut, tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan ayat Al-Quran yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri, sementara Al-Quran sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukum potong tangan
tersebut. Menurut Ahmad Hasan, terserah sunnah dan rai atau untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan, kapan atau tidak. Selanjutnya, kedudukan qaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri. Sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Lanjut, kehujahan qaul sahabi. Yang pertama, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaulus sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Harha dari golongan Hanafiyah. Yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Yang terakhir yaitu penggunaan qaul sahabi oleh para imam mazhab. Para imam mazhab yang 4 sepakat menjadikan qaul sahabi sebagai rujukan terhadap masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad. Sebab dalam masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad, qaul sahabi dipandang berkedudukan sebagai al-khobar atau kifi atau informasi keagamaan yang diterima tanpa reserve yang bersumber dari Rasulullah. Pendapat pertama dari Imam Abu Hanifah. Adapun sumber hukum ijtihad yang pokok Abu Hanifah yaitu apabila tidak terdapat dalam Al-Quran, ia merujuk pada sunnah Rasul dan atsar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh, dan bila tidak mendapatkannya pada keduanya, maka ia akan merujuk pada qaul sahabat. Dan apabila sahabat ikhtilaf, maka ia akan mengambil pendapat dari sahabat maupun yang ia kehendaki. Dalam hal ini, Abu Hanifah telah berkata, jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut ada yang diambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi, kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada selain mereka. Yang kedua, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi bahwa Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Risalahnya sebagai berikut. Suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih terhadap sebagian pendapat yang diambil dari para sahabat. Kemudian seorang teman diskusinya bertanya, bagaimanakah sikap Anda terhadap hal ini? Dia menjawab, jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Al-Quran, Sunnah, ijma' dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat.
Pendapat yang ketiga yaitu dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan metode al-hadis dalam beristinbat. Adapun sumber hukum yang dijadikannya sebagai landasan yaitu Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabi yang tidak bertentangan, hadis mursal, hadis do'if, qiyas, dan Sajj al-Zar'i. Imam Hambal mengutamakan hadis mursal atau hadis do'if daripada qiyas, sebab beliau tidak akan menggunakan qiyas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Demikian juga halnya dengan qaul sahabi. Beliau tidak menyukai fatwa bila tanpa didasarkan pada atsar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.